Al-Quran yang namanya Ibnu Katsir itu dibakar. Dia mengatakan bahwasanya tafsir itu adalah isinya kitab-kitab setan. Setelah itu kemarin dia menghina Habib Bahar bin Smith. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak orang ini kurang baik dan ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini akibat dari mengikuti ustadz yang mengaku sunnah, akibat menyimak pengajian-pengajian atau halakoh-halakoh yang berkedok sunnah. Jadi hanya ngakunya saja ustadz sunnah, namun amaliyahnya tidak sunnah, malah menyelisih sunnah. Beberapa hal yang saya tangkap dari orang ini tadi, pernyataan di cuplikan video tadi. Satu, Habib Bahar dikatakan orang munafik ya. Yuk kita telusuri bagaimana orang munafik itu menurut hadis, menurut sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ayatul munafiqi salasun idza ahdasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sabda Nabi, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu ketika berbicara berdusta ya. Apakah Habib Bahar berdusta? Tentunya tidak. Ulama keturunan Rasulullah itu pantang berdusta, karena dengan berdusta maka sifat muruahnya itu tercabik-cabik, sifat adalahnya dipertaruhkan. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji itu mengingkari.
artinya tidak menepati janji. Tentunya kaum muslimin, pemirsa sekalian tahu, masa sih ada ulama yang mengingkari janji? Tentunya tidak, karena ulama itu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, sehingga kemungkinan untuk menyalahi janji itu sangat kecil. Wa iza tumina khana. Kemudian tanda yang ketiga, ketika dipercaya khianat. Ini kalau ada tanda-tanda ini baru ada dikatakan munafik. Bukan munafik seperti katanya orang awam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lagi yang saya tangkap dari cuplikan itu tadi adalah orang yang menghina, mengolok-olok Habib Bahar bin Smith ya. Ini hasil didikan dari ustadz yang mengaku sunnah, hasil dari mengikuti pengajian yang mengaku sunnah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tuh Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan ya hari akhir, maka hendaknya berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, falyasmut, diamlah. Dalam sebuah hadis lain, yaitu hadis pendek, man somat naja, ya. Barang siapa yang berdiam, maka dia lebih selamat, ya. Nabi bersabda, salamatul insan fi hibdil lisan, ya. Jadi sudah dari dua ini sudah terbukti tidak sunnah, ya, amaliyahnya tidak sunnah. Karena Nabi tidak mengajari untuk mengolok-olok atau menjelek-jelekkan orang lain, apalagi ulama. Apalagi yang dijelek-jelekkan adalah dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasulullah SAW. Kelompok ini mengaku cinta pada Rasul, tapi menghina, melecehkan keturunan Rasul. Ini yang disebut dengan cinta palsu, ya. Seseorang cinta kepada perempuan misalnya, tentunya apa yang dicintai oleh perempuan ini, ya, maka orang yang cintai perempuan ini dia senang juga, gitu. Apa yang disayangi orang yang dicintai disayang juga. Apa yang jadi favoritnya dari orang yang dicintai oleh orang ini, oleh orang yang cinta pada perempuan ini, jadi favoritnya juga. Nah, ini mengaku cinta Rasulullah, tapi keturunannya, dzurriyyahnya dibenci. Ini kan cinta palsu. Kalau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila dzurriyyahnya berbuat kesalahan, ya sowan deh baik-baik, ajak diskusi dengan cara yang santun, dengan bahasa yang baik, bukan pas dikata-katain ente munafik, sopan-sopannya. Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Inikah yang disebut dengan sunnah? Jadi tentunya para pemirsa juga kaum muslimin sekalian bisa menilai, ya. Yang berakal sehat tentunya menilai mana yang sesat, apakah aswaja, apakah mereka wahabi. Ini contoh tadi itu. Yang dicoba itu contoh didikan dari ustadz yang mengaku sunnah, didikan dari kelompok yang mengaku sunnah, hasil dari mengikuti kajian-kajian yang mengaku kajian sunnah. Perlu diketahui, ya, para pemirsa sekalian, jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak
Dan bahaya besar pemirsa apabila seorang sudah berani menghina ulama itu ya. Itu termasuk bahayanya pada dirinya sendiri. Siapa tahu ulama yang dihina itu wali ya. Kalau sudah ulama itu diangkat oleh Allah, dihina, diejek, maka apa firman Allah dalam hadis qudsi? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Menurut pemahaman ulama, barang siapa yang menyakiti wali Allah, yang menentang Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi hal ini perlu diluruskan. Orang-orang tadi itu adalah contoh akhlak yang kurang baik yang tidak patut dijadikan contoh. Dengan seperti itu, kajian-kajian yang menurut sunnah ini hendaknya ditinggalkan karena isinya cuman itu menjelek-jelekan Habib ya. Ya memang dari kitabnya sudah seperti itu. Ibnu Taimiyah yang disanjung-sanjung oleh mereka itu nyata-nyata banyak bertentangan dengan jumhurul ulama. Iya, nyata-nyata. Apalagi kemudian Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh dari pemahaman ulama sudah. Jumhurul ulama itu ulama banyak, bukan ulamanya Wahabi saja. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pemirsa, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa dijaga, tertuntun pada jalan yang benar, mengikuti jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti jalannya salafun sholih. Di pemirsa, tidak banyak yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan cuplikan video tadi itu menjadikan bahan pelajaran untuk kita, bahan pertimbangan kepada kita agar kita betul-betul hati-hati dengan seseorang yang ngaku-ngaku sunnah ya. Orang kalau ya mengikuti sunnah Rasulullah tidak perlu mengaku karena dilihat dari tingkah lakunya sudah ketahuan ya. Pengajian tidak perlu mengaku kajian sunnah. Masyarakat sendiri tahu sudah kajian yang benar seperti apa. Tapi perlu diketahui bagi masyarakat yang awam ya, saya mohon masyarakat yang awam yang banyak tidak paham dengan ilmu agama itu kalau lihat YouTube hati-hati. Tonton YouTube hati-hati. Setelah ya YouTube jangan ditelan mentah-mentah, termasuk dari saya sendiri ya. Kalau jenengan bersa itu khawatir tidak benar, tanyakan pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di sekitar jenengan. Ditanyakan kembali. Cara gampangnya itu ditasbih seperti itu. Ini hanya ini yang dapat saya sampaikan bersa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.